Bab 1559 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Saat ini, di layar terang ingatan, pertempuran masih berlangsung. Meskipun Xuan Yuan Qixiang sangat kuat, bagaimanapun, sulit baginya untuk melawan begitu banyak lawan. Dia 1 lawan 10, tetapi setelah Wang Qi dan yang lainnya gagal membujuknya, mereka juga bergerak. Saat ini, mereka tidak peduli menggertaknya dengan angka. Bagaimanapun, mereka melakukan hal-hal di sekte mereka sendiri. Selama mereka menurunkan Xuan Yuan Qixiang, kecuali mereka yang hadir, tidak ada orang lain yang tahu kebenarannya. Dor! Dengan suara teredam, telapak tangan Wang Qi meledak, dan Xuan Yuan Qixiang jatuh dengan keras ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Dia memuntahkan seteguk darah. Suke dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tiba-tiba terkejut. Apa yang dimuntahkan Xuan Yuan Qixiang sebenarnya adalah darah emas. Duan Qit sangat terkejut karena dia belum pernah melihat darah dengan warna seperti ini. Suke bahkan lebih terkejut. Setelah tubuh perkasa miliknya ditingkatkan dan diubah menjadi tubuh suci, darahnya sudah lama berwarna emas. Sekarang Xuan Yuan Qixiang juga memuntahkan darah emas. Suke merasa sulit untuk percaya. Jika darah emas Xuan Yuan Qixiang tidak secerah miliknya, dia akan berpikir bahwa Xuan Yuan Qixiang juga memiliki tubuh suci. Sayang sekali aku adalah orang pertama yang berhasil menguji garis keturunan. Meskipun itu juga yang terlemah, sayang sekali dia mati seperti ini. Pada saat yang sama, wanita berdarah di foto itu berkata, sayang sekali, tapi wajahnya penuh ejekan. Suke sudah mengerti bahwa garis keturunan Xuan Yuan Qixiang juga telah diubah, jadi dia memiliki darah emas. Tetapi kata-kata wanita berdarah itu mengungkapkan bahwa Xuan Yuan Qixiang sebenarnya adalah yang terlemah di antara orang-orang yang telah mengubah garis keturunannya. Bukankah tim iblis surgawi yang disembunyikan oleh sekte Istana Surga bertentangan dengan tatanan alam? Ayah! Xuan Yuan Wanrong muda berteriak, suaranya serak, air mata mengalir di wajahnya. Rong, jangan menangis, ibumu akan segera datang. Namun, Xuan Yuan Qixiang, yang jatuh ke tanah, tersenyum pada Xuan Yuan Wanrong dengan wajah pucat. Apa yang dia katakan membuat wajah Wang Qi dan yang lainnya yang hadir berubah. Tidak bagus, ada perubahan di gunung belakang. Seorang penatua berseru. Ledakan. Kemudian, terdengar suara sesuatu merobek langit, dan masa Ki Ungu menggulung seorang wanita, yang wajahnya pucat. Dia turun dari langit dan mendarat di depan Xuan Yuan Qixiang dan Xuan Yuan Wanrong. Ibu! Xuan Yuan Wanrong berteriak kaget. Dia bergegas keluar dari lingkaran kurungan Xuan Yuan Qixiang dan berlari ke wanita itu. Pada saat yang sama, setelah gumpalan Ki Ungu mendarat di tanah, ia berubah menjadi seorang pemuda. Ekspresinya serius dan tegas, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Beraninya kamu, Li Xiangchen, apa yang kamu lakukan? Ketika Wang Qi melihat pemuda itu, dia langsung menegurnya. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah murid pribadinya yang paling terpercaya dan bangga, tetapi sekarang, dia sebenarnya membantu orang luar. Kamu memang berlebihan, tapi aku anggota sekte Istana Surga. Tentu saja, aku tidak akan mengkhianatimu. Tapi aku juga penyayang. Karena mereka ditakdirkan untuk dibunuh olehmu, kenapa bukankah aku membiarkan mereka bersatu kembali sebelum mereka mati? Pria muda itu menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu, Wang Qi sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Li Xiangchen, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, aku terlalu malas untuk peduli dengan masalahmu. Melihat sekte Istana Surga, hanya Xuan Yuan Qixiang yang layak untuk dikagumi. Aku bersedia membantumu dengan bantuan kecil ini. Aku akan menerima hukuman apapun untukmu berikan padaku sesudahnya. Li Xiangchen menjawab dengan tidak sabar, tanpa rasa hormat sedikit pun pada Wang Qi. Tapi tidak ada yang hadir yang berani menegurnya. Semua orang tahu bahwa murid pribadi dekan ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Kecuali dekan, tidak ada yang bisa berurusan dengannya. Namun, dekan Wang Qi sangat mencintai murid ini. Jika orang lain melakukan ini, mereka akan langsung dibunuh oleh Wang Qi. Xuan Yuan, hanya ini yang bisa kulakukan. Kamu, Li Xiangchen menatap Xuan Yuan Qixiang, yang jatuh ke tanah. Dia berhenti, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Ah, lupakan saja.
Setelah itu, dia tertawa dan berubah menjadi gumpalan ki ungu. Dia terbang ke langit dan menghilang. Qixing, Rongrong. Pada saat yang sama, Guan Cucu, yang wajahnya pucat, memegang Xuan Yuan Wanrong dengan satu tangan dan menatap Xuan Yuan Qixing, yang telah jatuh ke tanah, terisak tak terkendali. Xuan Yuan Qixing bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Vitalitasnya memudar, tetapi dia memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat Guan Cucu dan Xuan Yuan Wanrong, yang saling berpelukan. Matanya penuh dengan kerinduan dan keengganan, tetapi hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. Rongrong, cepat, pergi ke sisi ayah. Guan Cucu memegang Xuan Yuan Wanrong di lengannya dan merangkak menuju Xuan Yuan Qixing. Darahnya telah dikeluarkan berkali-kali, tetapi siksaan semacam itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya saat ini. Dia tidak menyangka pria yang paling dia cintai dalam hidupnya akan mati lebih awal darinya. Ayah, bangun, jangan berbaring di tanah. Suara Xuan Yuan Wanrong muda menjadi serak karena menangis. Dia menjabat tangan Xuan Yuan Qixing dengan tangannya yang halus dan lemah, dan tangisannya memilukan. Ayah, tolong bangun, Rongrong akan patuh di masa depan. Rongrong tidak akan nakal lagi. Paman Din dan yang lainnya semuanya adalah orang jahat. Mereka menyakiti ayah. Ibu, cepat dan selamatkan ayah. Alun-alun besar di belakang gunung sekte Istana Surga dipenuhi dengan tangisan Xuan Yuan Wanrong yang serak, lembut, dan kekanak-kanakan. Mata Xuan Yuan Qixing dipenuhi dengan air mata. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan menyentuh kepala Xuan Yuan Wanrong. Rongrong, kamu harus baik. Kamu harus ingat bahwa orang-orang ini semua adalah orang jahat. Suatu hari, jika kamu berhasil dalam kultivasimu, jangan balas dendam, dan jangan melampiaskan amarahmu ke seluruh Istana Surga. Sekte, Anda harus melarikan diri dan hidup dengan baik, batuk. Pada titik ini, Xuan Yuan Qixing terbatuk hebat, dan darah terus keluar dari mulutnya. Matanya penuh dengan air mata. Dia adalah pria dengan semangat gigih, tetapi pada saat ini, dia memandang Guan Cucu dengan keengganan dan suara menangis. Cucu, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Begitu dia selesai berbicara, tangannya, yang berada di atas kepala Xuan Yuan Wanrong, perlahan meluncur ke bawah. Qixing. Guan Cucu menangis pelan. Dia tidak berteriak sekuat tenaga seperti yang dia bayangkan. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia memeluk Xuan Yuan Wanrong erat-erat. Rongrong, kamu harus mengingat kata-kata ayahmu. Tapi, jika kamu menjadi cukup kuat di masa depan, aku ingin kamu menghancurkan sekte Istana Surga. Dia berbisik di telinga Xuan Yuan Wanrong. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mendorong Xuan Yuan Wanrong pergi dan mengulurkan tangan untuk menekan dantiannya. Tidak bagus, dia ingin menghancurkan tubuh fisiknya. Wanita berdarah itu langsung berteriak saat melihat pemandangan ini. Adapun Wang Qi dan yang lainnya, pada saat yang sama dia berteriak, mereka telah menggunakan seni sihir mereka untuk menghentikannya. Ledakan. Namun, mereka masih selangkah terlambat. Guan Cucu punya trik di lengan bajunya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kekuatan inti surgawinya telah habis, energi vitalnya telah habis, dan dia lebih lemah dari orang biasa, dia telah meninggalkan teknik rahasia. Dia telah menghancurkan dantiannya dan meledakkan tubuh fisiknya. Ibu. Ketika Xuan Yuan Wanrong, yang telah didorong ratusan meter jauhnya, melihat pemandangan ini, dia menjerit dan batuk darah dari tenggorokannya. Pada saat yang sama, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul dan mendarat di samping Xuan Yuan Wanrong. Mereka menutupi punggungnya dengan telapak tangan dan menyalurkan kekuatan inti surgawi mereka ke dalam dirinya, karena takut dia akan terluka. Xuan Yuan Wanrong, yang penglihatannya kabur dan dia hampir pingsan, secara bertahap menjadi jelas kembali. Pada saat yang sama, dia mendengar beberapa suara. Masalahnya telah terungkap, tetapi yang dipilih surga masih harus disimpan. Keluarkan mutiara memori dan ekstrak memori ini. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan menutupi kepala Xuan Yuan Wanrong. Penglihatannya, yang baru saja dipulihkan, berangsur-angsur menjadi kabur lagi. Sebelum dia pingsan, dia mendengar raungan wanita darah tidak jauh dari sana. Sialan, garis keturunannya hilang. Li Xiangchen, apa yang telah kamu lakukan? Wang Qi juga meraung.
Saat gambar cahaya dan bayangan di udara berangsur-angsur kabur hingga menghilang, itu juga mengumumkan bahwa ingatan yang tersegel ini telah sepenuhnya dikembalikan ke pikiran Xuan Yuan Wanrong. Seluruh wajahnya telah kehilangan semua warna dan sangat pucat. Tangannya sedikit gemetar saat dia berdiri di sana dengan linglung. Binatang buas ini. Duan Qit sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh sekelompok orang itu dan berteriak, "Saya akan mengosongkan rumah harta mereka sebagai peringatan bagi orang lain." "Hitung aku!" Buttfast segera berteriak. "Pergilah, tidak ada apa-apa untukmu." Duan Qit memelototi Buttfast dengan marah. "Oh, CK ibumu, apa hubungan perbuatan ksatria dewa ini denganmu?" Buttfast membalas. Pria dan Kailin saling melotot di tempat. Suke tidak mau repot-repot terlibat. Tatapan penasarannya tertuju pada Xuan Yuan Wanrong, mengukurnya. Dari saat dia melangkah ke dunia ingatan ini dan bertemu Xuan Yuan Wanrong dari puluhan ribu tahun yang lalu, Suke merasa bahwa wanita ini bahkan lebih acuh tak acuh dan kejam daripada dia puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi dia tidak membencinya, dan tentu saja, dia juga tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia juga tahu bahwa pengalaman hidup Xuan Yuan Wanrong cukup menyedihkan. Setelah orang tuanya meninggal, bahkan jiwa mereka dipenjarakan di gunung belakang sekte Istana Surga, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang setelah dia menyaksikan ingatan ini dengan matanya sendiri, hati Suke sangat tidak nyaman dan penuh rasa bersalah. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah menyelamatkan jiwa orang tua Xuan Yuan Wanrong, jadi dia membuat lelucon tentang orang tuanya di depan Xuan Yuan Wanrong. Lagi pula, dia sudah terbiasa nakal dan pelit, jadi dia akan malu jika tidak melakukan sesuatu. Siapa yang mengira bahwa lelucon itu akan menyebabkan Xuan Yuan Wanrong ingin membunuhnya pada saat itu, yang benar-benar melebihi keuntungan Suke? Itu juga karena saat itu Suke mengembangkan dendam terhadap Xuan Yuan Wanrong. Sekarang dia tahu bahwa beberapa lelucon benar-benar tidak bisa dibuat. Sepertinya leluconku waktu itu benar-benar bajingan. Suke menyentuh ujung hidungnya karena malu, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Dia sebenarnya tidak berani menghadapi Xuan Yuan Wanrong. Tetapi ketika dia melihat tubuh gemetar dan wajah pucat Xuan Yuan Wanrong, hati Suke sakit. Pada akhirnya, mereka adalah kenalan, dan dia telah melakukan hal yang keterlaluan. Tidak, dia harus meminta maaf padanya nanti dan menemukan sesuatu untuk membantu menebusnya. Nona Xuan Yuan. Suke berdehem dan menatap Xuan Yuan Wanrong. Namun, Xuan Yuan Wanrong tidak bereaksi sama sekali. Dia masih berdiri di tempatnya dengan air mata di matanya. Wajahnya pucat dan dia menggigit bibirnya dengan erat, tetapi masih belum ada tanda-tanda darah. Orang bisa membayangkan dengan baik seberapa besar pukulan yang ditimbulkan ingatan ini padanya, dan betapa sulitnya menanggungnya. "Nak, perjanjian sebelumnya tidak valid. Gadis ini sangat menyedihkan. Aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu. Dasar brengsek." Duan Qit segera berlari dan berdiri di depan Suke, wajahnya penuh penghinaan, dan dia tidak lupa meludahi Suke. Wajah Suke berubah, dan sosoknya segera bergoyang, nyaris menghindarinya. CK, Duan Qit, kamu sangat menjijikkan. Kamu benar-benar memiliki racun di ludahmu. Suke mengutuk. Untungnya, seni meramalkan bencana telah memperingatkannya lagi. Kalau tidak, dia akan langsung diracuni oleh ludah ini. "Hei, kamu benar-benar tahu?" Duan Qit terkejut lagi. Ludah beracun Flaming Heartfire ini adalah salah satu metode rahasianya. Hampir semua orang yang diludahi telah dibunuh olehnya. Jumlah orang yang mengetahui metode ini bisa dihitung dengan satu tangan. Bagaimana bocah ini tahu? "Minggir, apakah kamu benar-benar mengira aku pemerkosa? Tujuanku berbeda dari tujuanmu. Aku di sini murni untuk menghancurkan sekte Istana Surga," kata Suke, memutar matanya. "Hancurkan sekte Istana Surga? Hanya denganmu?" Duan Qit tiba-tiba geli. Hahaha, Buttfast pun tertawa terbahak-bahak, tawa penuh sarkasme. Bam! Suke segera mengayunkan tongkatnya dan memukul kepala Buttfast. "Diam, kamu telah ditipu sampai saat ini, dan kamu masih memiliki wajah untuk tertawa? Oh, saudaraku, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati." Buttfast menjerit dan meraung. "Tidak akan beristirahat sampai aku mati? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang."
Saat Suke berbicara, dia memandang Xuan Yuan Wanrong dan memberi isyarat padanya. Nona Xuan Yuan, ayo pergi. Saya akan membantu Anda menghancurkan sekte Istana Surga. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda, meskipun Anda mungkin tidak mempercayai saya. Desir. Xuan Yuan Wanrong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajah pucatnya seperti embun beku, dan matanya dingin saat dia menatap Suke. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak perlu Anda ikut campur dalam urusan saya. Jika Anda berani mengatakan apapun tentang apa yang Anda lihat hari ini, saya, Xuan Yuan Wanrong, akan melakukan apapun untuk tidak akan beristirahat sampai kamu mati? Kenapa kalian semua suka menggunakan kata ini? Suke menyela Xuan Yuan Wanrong dan melambaikan tangannya. Baiklah, jangan terlalu dingin. Nyatanya, ini sama sekali bukan dunia nyata. Kamu adalah yang dipilih oleh surga, dan akulah yang kamu pilih. Kita berdua akan melewatinya. Kesengsaraan hubungan di dunia ingatanmu. Apa? Budfest dan Duan Kit berseru bersamaan. Xuan Yuan Wanrong juga tertegun. Dia menatap Suke dengan mata lebar, dan ada sedikit kepanikan di kedalaman matanya. Hei, seasteriste, Xuan Yuan Wanrong, apa yang kamu maksud dengan tatapan itu tadi? Jangan mengira aku tidak melihatnya. Kamu masih berani membenciku. Kamulah yang dengan paksa mengukir nama saya ke dalam buku surgawi Taiyi. Saya bahkan belum menyelesaikan skor dengan Anda. Suke menangkap sorot matanya dan segera menjadi tidak bahagia. Dia menginjak kakinya. Nak, bicaralah dengan jelas. Apakah dunia ini palsu? Duan Kit tidak bisa lagi duduk diam. Dia bergegas ke Suke dan menanyainya. Seasteriste, tidak mungkin. Mungkinkah kehidupan dewa ini merampok rumah harta dunia semuanya sia-sia? Budfest juga berseru. Xuan Yuan Wanrong juga menatap Suke. Ekspresinya masih dingin, dan ada kecurigaan di matanya. Rupanya, dia tidak terlalu mempercayai kata-kata Suke. Dia tidak berpikir dia akan menyukai pria seperti itu, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk memperlakukan orang seperti itu sebagai pendamping kultivasi dan menjalani hubungan kesengsaraan bersama. TSK, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Lagi pula, terserah kamu apakah kamu percaya atau tidak. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan, jadi aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Suke merentangkan tangannya. Dia tidak peduli apakah mereka percaya padanya atau tidak. Dia berbalik dan hendak pergi. Jangan, bicaralah dengan jelas. Jika ini benar-benar dunia ingatan, bukankah kalian berdua akan dikutuk? Duan Kit dengan cepat menghalangi jalannya dan bertanya. Dihancurkan, apa yang ditakdirkan? Suke tidak bereaksi. Melalui kesengsaraan hubungan. Bukankah yang terpilih harus jatuh cinta dan melalui kesengsaraan hubungan sebelum mereka dapat dikenali oleh batu surgawi Taiyi? Aku tahu tentang ini. Jika mereka gagal melalui kesengsaraan hubungan, baik yang terpilih akan mati. Saat Duan Kit berbicara, dia memandang Suke dan Xuan Yuan Wanrong dengan ekspresi aneh dan melanjutkan, melihat perkembangan kalian berdua, alangkah baiknya jika kalian tidak bertarung sampai mati. Bagaimana kalian bisa jatuh cinta? Ya, kamu tidak pantas mendapatkan peri Xuan Yuan. Dewa ini tidak setuju dengan pernikahan ini. Bocah cilik, kamu pasti menipu kami. Budfest menambahkan. Jelas, mereka berdua tidak mempercayai kata-kata Suke, tetapi mereka takut itu mungkin benar. Oleh karena itu, mereka berencana menggunakan gelombang penalaran logis untuk melihat bagaimana reaksi Suke. Namun, ketika Suke mendengar ini, dia tertawa dan berkata, haha, siapa yang mengatakan bahwa seseorang harus jatuh cinta dan melalui hubungan kesengsaraan untuk dikenali oleh batu surgawi Taiyi? Aku hanya perlu melakukan sesuatu yang besar dan hancurkan perkembangan selanjutnya dari dunia ingatan ini sehingga tidak bisa berjalan lagi. Kemudian, hubungan kesengsaraan akan berakhir. Suke menatap Xuan Yuan Wanrong dan melanjutkan, kamu benar-benar tidak akan menyukaiku, dan aku tidak akan menyukaimu. Itu adalah kesalahpahaman bahwa aku ditulis ke dalam kitab surgawi Taiyi olehmu. Bahkan masuknya kita ke dunia ingatan adalah kesalahpahaman dan kebetulan. Tapi kesengsaraan hubungan terakhir ada di dunia ingatanku. Kami menggunakan metode ini untuk menerobos dunia ingatan itu dan lulus ujian pertama. Petik 2. Jadi, Suke mengulurkan tangannya ke arah Xuan Yuan Wanrong, dan senyum muncul di wajahnya.
Meskipun membalas dendam di sini tidak bisa dianggap balas dendam yang sebenarnya, ketika kita keluar dari sini, aku akan membantumu. Tapi sebelum itu, apakah kamu ingin mengikutiku dan merasakan sensasi balas dendam? Pada saat ini, sinar matahari melewati hutan dan menyinari wajah Suke, memantulkan senyumnya yang penuh kehangatan. Itu menghangatkan hati Xuan Yuan Wanrong yang dingin dan hancur. Xuan Yuan Wanrong tampak linglung saat dia melihat tangan Suke yang terulur, dan sedikit kehangatan mengalir di hatinya. Tapi jejak kehangatan inilah yang membuatnya merasa seperti kucing liar kecil yang ekornya diinjak. Dia tiba-tiba bangun dan mundur selangkah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan dingin, penuh kewaspadaan dan sikap defensif. Aku tidak percaya padamu. Siapa kamu? Xuan Yuan Wanrong berteriak dengan dingin. Dia tidak dapat menerima bahwa ini hanyalah dunia kenangan, dan dia tidak dapat menerima bahwa pria aneh yang tiba-tiba muncul ini adalah yang dipilih oleh surga di dunia aslinya. Tentu saja, yang paling mengejutkannya tidak diragukan lagi adalah memori tersegel dari orang tuanya yang dikepung dan dibunuh oleh Sekte Istana Surga di Mutiara Memori. Dia tidak pernah mudah tertipu, dan sekarang dia telah memulihkan ingatan itu. Dia benar-benar trauma dengan hati manusia. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dipercaya, tidak ada yang bisa dipercaya. TSK, jangan terlalu keras kepala. Aku bisa bersumpah pada iblis batinku bahwa apa yang aku katakan itu benar. Suke mendecakkan lidahnya dan mengangkat tangannya dengan senyum masam. Dia begitu tampan dan hangat barusan, tapi Xuan Yuan Wanrong ini tidak jatuh cinta padanya. Sepertinya dia, Suke, tidak cocok menjadi bajingan. F*CK, bersumpah pada inner demonmu, apakah kamu bermain sebesar ini? Butface kaget dan menatap Suke dengan bingung. Kemudian dia duduk langsung di tanah, wajahnya penuh frustrasi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jika ini benar-benar dunia kenangan, maka semua harta yang telah aku kumpulkan dengan susah payah dalam hidup ini semuanya telah terbuang sia-sia. Buang S saya. Orang yang paling kehilangan adalah saya. Saya bahkan tidak memiliki pendamping kultivasi, dan saya bahkan belum membudidayakan keturunan. Impian saya adalah membiarkan keturunan keluarga Duan menjadi luar biasa dan orang-orang mulia yang dikagumi ribuan orang. Duan Qit berkata dengan marah. Dia juga tidak bisa menerima kebenaran dari dunia memori. Tapi karena Suke telah bersumpah pada inner demon-nya, mereka benar-benar tidak punya alasan untuk meragukan kata-kata Suke. Ekspresi Xuan Yuan Wanrong mereda karena ini. Setidaknya saat ini, bersumpah pada iblis batinnya telah menghilangkan sebagian besar keraguannya tentang kata-kata Suke. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya, masih tanpa ekspresi. Di dunia ingatan, tentu saja. Suke mengangkat alisnya dan melihat ke arah Sekte Istana Surga. Matanya menyipit saat dia tersenyum. Melakukan apapun yang Anda inginkan? Pada saat yang sama, di Sekte Istana Surga, Dekan Wang Qi terus mengirim murid elit untuk melacak mereka di belakang gunung. Dia khawatir Xuan Yuan Wanrong akan mendapatkan mutiara ingatan, tetapi yang benar-benar dia pedulikan adalah karakter dewa yang muncul di batu uji Tao. Lagi pula, bahkan jika Xuan Yuan Wanrong memulihkan ingatannya, dia punya cara untuk menyegel ingatan Xuan Yuan Wanrong lagi. Tapi teks ilahi pada batu uji Tao terkait dengan rasa ilahi, dan kemungkinan itu adalah rasa ilahi. Jika dia bisa menguraikannya, kekuatan keseluruhannya akan berlipat ganda. Pada saat itu, dia bahkan mungkin dapat menekan keempat patung di ruang rahasia sendirian dan dengan paksa merebut penghitungan harimau dari pasukan bayangan gelap. Bagaimana perkembangannya? Wang Qi kembali ke ruang kerja dan bertanya. Di ruang belajar, semua sesepuh yang telah mempelajari teks ilahi sedang sibuk saat ini, terus-menerus membolak-balik catatan kuno dan mencari informasi di mana-mana. Kerja keras malam ini benar-benar membuat kemajuan yang baik. Din, kami dapat mengonfirmasi bahwa kata tangan memang ada dalam teks ilahi itu, tetapi kami telah berhasil menguraikan kata lain, kata seorang lelaki tua dengan bersemangat. Kata apa? Mata Wang Qi berbinar. Membuka, orang tua itu menjawab. Membuka, Wang Qi tercengang, lalu wajahnya berubah. Mungkinkah itu bukan tangan Tuhan, tapi tangan pembuka langit yang dikabarkan? Tangan pembuka langit adalah mantra sihir yang kuat dari zaman kuno yang dapat membelah langit dengan satu telapak tangan.
Itu berada pada level yang sama dengan tangan Tuhan, dan itu bahkan lebih unggul secara samar. Tiba-tiba, Wang Qi sangat bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tangan pembuka langit? Jika dia bisa mendapatkannya, mulai sekarang, dia, Wang Qi, akan menjadi orang terkuat di benua surga. Dia akan menjadi penguasa benua surga, dan dia bahkan bisa memimpin benua surga ke alam ilahi. Cepat, lanjutkan menerjemahkan. Kita harus menerjemahkan semua teks ilahi sepenuhnya, teriak Wang Qi. Din, sekarang kami memiliki informasi yang cukup, kami juga telah mengetahui sedikit tentang pola teks ilahi ini, tetapi jika kami ingin menerjemahkannya secara lengkap, kami perlu mendapatkan beberapa teks ilahi baru untuk melengkapi dan memverifikasi keakuratan teks tersebut. Pola, kata lelaki tua itu dengan suara rendah. Verifikasi, tidak perlu memverifikasinya. Untuk saat ini, terlepas dari keakuratannya, mari kita terjemahkan dulu. Tidak, Din, yang saya bicarakan adalah verifikasi tambahan. Faktanya, kuncinya adalah melengkapi kata. Kami membutuhkan teks ilahi yang baru. Jika kami melengkapinya, kami dapat menyelesaikan semua terjemahan dan memverifikasi keakuratannya pada saat yang sama waktu, kata pria tua itu. Wang Qi tiba-tiba mengerutkan kening. Teks ilahi baru, di mana kita dapat menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Di tengah kata-katanya, mata Wang Qi berbinar.